kan kemarin ya aku sempat baca buku ya. Tentang apa? Buku tentang pembelahan sel. Pembelahan sel. Apa itu? Nah, pembelahan sel tuh gini ya. Kenapa kita sekarang bisa jadi segede ini ya? Kita di salah gitu. Ini kan nggak tiba-tiba jadi segede ini kan? Nah itu ya awalnya karena terjadinya pembelahan sel gitu. Jadi sel ya itu melakukan reproduksi. Nah tujuannya untuk apa? Tujuannya sel melakukan reproduksi itu untuk menambah jumlah sama jenis selnya. Nah nanti ketika terbentuk sel yang lain itu kan akan berfungsi sesuai tujuannya masing-masing gitu. Misalnya sel darah ya berarti untuk pembentukan darah, terus sel kelamin berarti untuk pembentukan kelamin kayak gitu. Nah terus dalam pembelahan sel ya itu ada beberapa macam. Pertama itu ada amitosis ya, kemudian yang kedua ada mitosis, yang ketiga ada meiosis. Pembelahan sel itu ada 3. Yang pertama itu tadi apa? Amitosis. Yang kedua mitosis. Yang ketiga meiosis. Gitu. Jadi ada 3 pembelahan sel. Nah mulai dari yang pertama amitosis ya. Kalau amitosis itu artinya pembelahan yang terjadi secara langsung ya. Contohnya seperti pada amuba. Tahu kan amuba? Nah dia kan membelah diri kan. Nah dia melakukan pembelahannya secara langsung pada amitosis. Nah beda lagi sama mitosis sama meiosis. Gitu. Kalau itu bagaimana? Nah kalau untuk yang mitosis ya, nah untuk yang mitosis ini sebelum ke mitosis ada siklus sel dulu sebelumnya. Nah pembelahan mitosis itu yang kayak gimana? Jadi yang secara tidak langsung. Kalau tadi kan amitosis langsung ya langsung membelah jadi aja individu baru. Terus kalau yang mitosis ini dia melewati beberapa tahap dulu gitu. Jadi yang dihasilkan dari mitosis itu nantinya selnya itu memiliki sifat sama jumlah kromosom yang sama dengan induknya gitu, si sel anaknya itu. Jadi hasilnya itu bakal persis sama induknya gitu kalau pada mitosis gitu. Nah terus yang siklus sel itu kayak gimana? Nah siklus sel ya itu merupakan kejadian yang berlangsung dengan urutan tertentu ya. Kan kejadian yang berlangsung dengan urutan tertentu ya. Nah urutan tertentu tersebut itu diantaranya meliputi fase interfase sama mitotik itu di siklus sel itu. Nah mitosis ada di mana? Di fase mitotik itu. Oh iya itu. Nah kan yang pertama di siklus sel itu ada interfase ya. Nah interfase itu disebut juga masa istirahat ya. Tapi walaupun istilahnya masa istirahat, di sana justru berperan penting. Yang apa tuh? Yang interfase ini. Nah interfase ini berperan sangat penting walaupun tidak melakukan pembelahan sel ya, tapi di situ merupakan fase di mana persiapan untuk terjadinya mitosis. Jadi walaupun dikatakan istirahat tapi ya justru di situ paling aktif, lebih aktif gitu ya. Gitu. Jadi di awal dia mempersiapkan segala macam sehingga nanti dia bisa melakukan mitosis gitu. Nah tadi kan yang pertama interfase ya, itu kan dibagi beberapa macam fasenya untuk interfase ini. Nah di interfase ini waktunya ini panjang-panjang waktunya
Gitu. Nah, yang pertama itu ada fase G1 atau growth atau pertumbuhan ya. Yang pertama G1 itu. Nah, di situ merupakan fase yang paling aktif. Nah, ini berlangsungnya sampai 9 jam. Ya. Nah, nanti pada fase tersebut ya, selnya itu akan bertambah ukuran sama volumenya. Gitu. Kemudian yang kedua ada fase S atau fase sintesis. Nah, di fase sintesis ini artinya dia melakukan sintesis DNA atau pembentukan DNA atau menduplikasi kromosom. Jadi kromosomnya dibikin jadi 2 gitu. Nah, waktunya itu sampai 10 jam. Bayangkan lama banget itu gimana sampai terjadinya perkembangan sel dalam waktu yang lama seperti itu. Nah, terus yang ketiga itu ada fase G2. Nah, fase G2 itu adalah growth 2 atau pertumbuhan kedua. Nah, di fase itu terjadi sintesis protein, jadi terjadi pembentukan protein. Nah, di sini adalah fase sel disiapkan untuk mengadakan pembelahan. Gitu. Jadi di G2 ini barulah mau mulai persiapan untuk pembelahan gitu. Nah, setelah itu baru masuk ke fase mitotik tadi. Gitu, di fase mitotik atau mitosis. Nah, ini terjadinya pada sel somatis atau sel tubuh kita. Gitu. Ya. Nah, fase pada mitosis ini dibagi menjadi 4 tahapan. Banyak. Kan kebayang ya, sel yang kecil ini tapi dia memiliki perjuangan yang amat panjang gitu ya. Pertumbuhan yang panjang banget gitu. Nah, yang pertama itu adalah profase. Ya. Nah, di profase ini si benang kromatin memendek ya. Terus setelah memendek si kromosomnya menebal. Terus habis itu si kromosomnya itu mereplikasi ya, mereplikasi sehingga bisa menghasilkan kromatin. Terus nanti pada akhirnya ya di tahap profase ini bisa menghilangkan membran inti. Terus tahapan selanjutnya setelah profase itu ada metafase. Nah, di metafase ini kromosom ini ada di bagian tengah atau di bidang pembelahan, di bidang ekuator ya, ada di tengah nih kromosomnya, jadi numpuk-numpuk di situ. Nah, terus yang ketiga setelah metafase ada anafase ya. Terus yang keempat ada telofase seperti itu. Nah, baru setelah itu terjadilah pembelahan di sel itu. Nah, terus selain tadi kan ada amitosis, mitosis, ada juga meiosis. Nah, kalau meiosis ini terjadinya pada alat reproduksi atau pembentukan gamet yang disebut gametogenesis. Gametogenesis itu apa? Nah, gametogenesis itu tadi proses pembentukan sel kelamin, itu sel kelamin jantan atau sel kelamin betina gitu. Nah, di pembelahan meiosis ini si sel anaknya itu yang dihasilkannya itu setengahnya dari induknya. Nah, kenapa setengahnya? Supaya ketika nanti peleburan antara sel jantan sama sel betinanya itu bisa tetap menghasilkan kromosom 2N gitu. Makanya harus setengah yang dihasilkan pada meiosis ini gitu. Nah, meiosis ini disebut juga sama pembelahan reduksi karena hanya menghasilkan setengahnya. Kalau tadi di mitosis itu kan sama ya, menghasilkan jumlah yang sama dengan sel induknya. Nah, kalau yang ini setengahnya gitu. Nah, di meiosis ini dia mengalami 2 tahap. Ada meiosis 1 sama meiosis 2. Nah, di antara meiosis 1 sama meiosis 2 ada tahapannya juga gitu. Nah, di antara
antara meiosis 1 sama meiosis 2 itu ada yang namanya interkinase. Itu kayak semacam interfase lagi, fase istirahatnya lagi gitu. Jadi dari yang pertama ke yang kedua nggak langsung. Jadi bertahap gitu. Ada interfase, metafase, anafase, telofase, sama ya. Nah, bedanya di meiosis 1 pada profase 1 itu ada beberapa tahapan lagi. Gitu. Jadi masih panjang gitu urusannya gitu. Yang pertama ada lactoten, terus ada zigoten, ada pakiten, diploten, sama diakinesis. Baru setelah itu ke metafase, anafase, telofase. Gitu. Terus ke interkinase tadi. Nah, lanjut lagi ke meiosis kedua. Meiosis kedua ya sama kayak tadi, fase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, kayak gitu yang namanya pembelahan sel itu. Jadi bedanya ya antara mitosis sama meiosis. Yang pertama, lokasi pembelahannya ya, lokasinya kalau di mitosis itu pada sel tubuh ya, kalau di meiosis itu pada sel kelamin gitu. Nah, terus jumlahnya dalam pembelahannya itu mitosis 1 kali. Nah, kalau misalnya meiosis itu 2 kali. Karena kan ada meiosis 1 ada meiosis 2 gitu. Terus jumlah sel anakannya itu yang dihasilkan pada mitosis 2 sel. Ya, kalau meiosis itu jumlah selnya menghasilkan 4 sel anak. Gitu. Terus selain itu mitosis tujuannya untuk pertumbuhan, kan ya, untuk regenerasi. Kalau meiosis tadi untuk pembentukan gamet gitu, atau pembentukan sel kelangka. Jadi itu yang kemarin aku baca gitu. Di mana sih bukunya? Ya ada lah di toko buku juga. Bentar ya, kayaknya ada telepon bunyi. Oh iya?